warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga kalian semua selalu di dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan video kali ini bertemu lagi dengan saya, Vidya Rizky, pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 5 Bagansi Lembah. Untuk kesempatan video kali ini, kita akan membahas materi mengenai perjanjian internasional. Sebelum kita memasuki tahap penjelasan, kita lihat terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan pembelajarannya. Nah, di sini yang menjadi tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kepada seluruh siswa agar mampu menjelaskan pengertian perjanjian internasional dan istilah-istilah perjanjian internasional. Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah sebagai suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban atau obligation yang mengikat dalam hukum internasional. Persetujuan tersebut dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Di dalam perjanjian internasional sering digunakan istilah-istilah yang memudahkan dalam memberikan pengertian dalam perjanjian. Di sini akan dijelaskan beberapa istilah-istilah di dalam perjanjian internasional. Yang pertama adalah traktat. Traktat adalah perjanjian yang paling formal dan merupakan persetujuan dari dua negara atau lebih. Kemudian perjanjian ini juga khusus mencakup tentang bidang ekonomi dan politik. Yang kedua adalah konvensi. Konvensi merupakan persetujuan formal yang bersifat multilateral dan tidak berhubungan dengan kebijakan tingkat tinggi atau high policy. Namun, dalam persetujuan, konvensi ini harus dilegalisasi oleh beberapa wakil yang berkuasa penuh. Yang ketiga adalah protokol. Protokol juga merupakan persetujuan yang tidak formal dan biasanya dibuat oleh kepala negara. Protokol dibuat untuk mengatur masalah-masalah tambahan seperti adanya penafsiran beberapa klausel tertentu. Dalam protokol ini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah Protocol of Signature. Yang keempat adalah persetujuan. Persetujuan merupakan perjanjian yang memiliki sifat teknis dan administratif. Namun persetujuan ini tidak begitu diartikan karena sifatnya yang tidak resmi seperti traktat dan konvensi. Yang kelima ada perikatan. Perikatan adalah sebuah perjanjian untuk transaksi yang sifatnya sementara dan tidak seresmi traktat dan konvensi. Yang keenam adalah proses verbal. Proses verbal adalah catatan-catatan. Selanjutnya, yang ketujuh adalah piagam. Piagam membahas tentang peraturan yang ditetapkan dalam persetujuan internasional, baik dalam pekerjaan ataupun kesatuan tertentu. Serta yang kedelapan adalah deklarasi. Deklarasi merupakan perjanjian yang berbentuk traktat serta dokumen yang tidak resmi. Deklarasi dijadikan sebagai sebuah traktat dalam menerangkan suatu judul dari batang tubuh ketentuan traktat. Deklarasi juga dijadikan sebagai persetujuan tidak resmi dalam traktat atau konvensi. Dan masih banyak lagi istilah-istilah yang lainnya di dalam perjanjian internasional. Yang selanjutnya adalah tahap perjanjian internasional. Sebelum dilakukan perjanjian internasional, ada beberapa tahap-tahapan yang harus dilalui secara teknis. Tahapan tersebut memberikan keteraturan dan menimbulkan ketelitian dalam melaksanakan perjanjian antar negara. Berikut beberapa tahap perjanjian internasional meliputi yang pertama adalah perundingan atau negotiation.
Perundingan ialah perjanjian tahap pertama dalam proses pembuatan perjanjian internasional yang sebelumnya diadakannya perjanjian. Kedua belah pihak terlebih dahulu mengadakan penjajakan atau pembicaraan pendahuluan. Selanjutnya yang kedua adalah penandatanganan atau signature. Dalam tahap kedua, pembuatan perjanjian internasional ialah penandatanganan. Sebelum tahap ini dilakukan oleh para menteri luar negeri atau menlu atau kepala pemerintahan, dalam perjanjian multilateral, penandatanganan dapat dilakukan oleh peserta perjanjian internasional yang apabila disetujui oleh 2/3 peserta yang hadir, kecuali ketentuan lain dalam perundingan tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu adalah pengesahan atau ratification. Tahap yang ketiga dalam pembuatan perjanjian internasional ialah pengesahan atau ratifikasi. Yang tahap penandatanganan atas perjanjian hanya bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai perjanjian internasional. Semoga dengan adanya video ini dapat lebih kalian pahami dan dimengerti. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.